Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu mukjizat Nabi Isa adalah bisa menghidupkan orang mati. Di sini akan diceritakan salah satu kisah tersebut. Yang menarik adalah orang yang dihidupkan ini adalah putra dari Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian putra Nabi Nuh tersebut akan menceritakan tentang perahu yang dinaiki oleh Nabi Nuh dan umatnya. Mari kita simak kisahnya. Dalam tafsir At-Tabari, Ibnu Abbas menceritakan bahwa pada suatu saat, orang-orang Hawari mengatakan kepada Nabi Isa bin Maryam, "Andai engkau mampu membangkitkan seorang laki-laki yang pernah melihat bahtera Nabi Nuh, tentu ia dapat menceritakannya kepada kami." Nabi Isa alaihissalam kemudian pergi bersama mereka hingga mencapai sebuah gundukan tanah. Di sana, Nabi Isa mengambil segenggam tanah dari gundukan itu seraya bertanya kepada mereka, "Apakah kalian mengenal tanah ini?" Mereka menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahuinya." Nabi Isa menjelaskan, "Inilah Ka'abham bin Nuh." Dan Nabi Isa kemudian memukul gundukan tanah itu dengan tongkatnya sambil berkata, "Bangunlah dengan izin Allah." Tiba-tiba Ham bin Nuh bangkit dari tanah sambil menggoyang-goyangkan uban yang ada di kepalanya. Kemudian Nabi Isa bertanya kepadanya, "Apakah engkau meninggal dalam keadaan seperti ini?" Ham bin Nuh menjawab, "Tidak, saat meninggal aku masih muda. Namun pada saat ini aku mengira bahwa kiamat telah terjadi. Itulah sebabnya mengapa uban telah muncul pada kepalaku." Nabi Isa berkata kepada Ham, "Sekarang ceritakanlah kepada kami tentang bahtera Nuh." Ham pun mulai bercerita. Bahtera Nuh memiliki panjang 1.200 hasta dan lebar 600 hasta. Bahtera tersebut terdiri dari 3 lantai. Lantai yang pertama berisi hewan peliharaan dan hewan liar. Lantai kedua berisi manusia, dan lantai ketiga berisi burung. Ketika kotoran hewan peliharaan mulai menumpuk, Allah mengilhami Nuh untuk menggelitik ekor gajah. Tiba-tiba seekor babi jantan dan betina keluar dari gajah tersebut dan membersihkan kotoran-kotoran tersebut. Tidak lama setelah itu, masalah lain muncul. Beberapa tikus muncul dan menggerogoti tali-tali kapal. Allah kembali mengilhami Nuh untuk memukul bagian di antara 2 mata singa. Maka keluarlah seekor kucing jantan dan betina dari lubang hidung singa tersebut. Kedua kucing tersebut memangsa tikus-tikus tersebut. Nabi Isa juga bertanya kepada Ham, "Bagaimana Nuh mengetahui negeri-negeri yang telah tenggelam?" Ham bin Nuh menjawab, "Nuh mengutus burung gagak untuk memberinya kabar. Sayangnya gagak menemukan bangkai dan tergoda untuk memakannya. Nuh berdoa agar gagak itu mengalami ketakutan. Akibat ketakutan tersebut, gagak tidak senang memiliki sarang. Kemudian Nuh mengutus burung merpati untuk tugas yang sama. Berbeda dengan gagak, merpati menunaikan tugasnya dengan baik. Dia kembali membawa daun zaitun di paruhnya dan tanah liat di kedua kakinya. Dari kedua benda itu, Nuh dapat mengetahui daerah mana yang masih terendam dan mana yang sudah kering. Sebagai penghargaan, Nuh memberikan kalung hijau di leher merpati. Nuh juga mendoakan agar merpati menjadi burung yang jinak dan tidak berbahaya. Karena doa tersebut, merpati menjadi burung yang nyaman berada di kandang. Orang-orang Hawari kemudian berkata kepada Isa, "Wahai utusan Allah, bisakah kita membawa Ham ini ke keluarga kami, agar dia bisa duduk bersama dan berbicara dengan kami?" Nabi Isa menjawab, "Bagaimana seseorang yang tidak diberikan rezeki kehidupan dapat bergabung dengan kalian?" Kemudian Nabi Isa berkata kepada Ham, "Kembalilah dengan izin Allah." Dan saat itulah Ham kembali ke tanah.